Oke, halo, selamat malam dan selamat datang Techverse di Graduation Day batch keempat. Nah, kita sekarang udah batch keempat ya teman-teman. Jadi kemarin Pacman itu mulai starter course di pertengahan November dan sekarang udah ganti tahun ya teman-teman. Nah, mungkin sekalian juga ya aku ngucapin selamat tahun baru teman-teman. Semoga teman-teman yang ikut starter course batch 4 ini produktif banget gitu ya, walaupun lagi di tengah-tengah cuti tahun baru dan juga kemarin sempat cuti hari raya Natal ya teman-teman. Nah, kemarin di batch 4 itu menurut aku interesting banget karena kita ada 3 course yang baru ya gitu teman-teman. Kita ada sales forecasting, terus juga ada bikin dashboard dari supply chain study case gitu ya, dan juga ada public data scraping. Nah, semoga teman-teman kemarin yang ikut selama 4 hari seminggu, walaupun ada tengah-tengahnya tanggal merah gitu ya teman-teman, aku masih lihat gitu ke excited-nya teman-teman untuk datang ke kelas gitu ya teman-teman. Jadi diharapkan starter course ini bisa menjadi ladang teman-teman untuk menggarap manfaat apapun itu, baik teman-teman yang baru terjun gitu ya ke dunia data dan engineering dan baru explore gitu ya dengan Pacman walaupun cuma sebentar, dan juga atau teman-teman yang pengen ya udah deh produktif aja mumpung lagi libur, atau juga teman-teman yang memang lagi interest gitu ya sama studi case yang Pacman hadirkan di starter course batch 4 ini. Nah, aku juga mau dengar teman-teman dari overall pengalaman belajar teman-teman bersama Pacman gitu ya, baik soal materi yang teman-teman dapatkan, terus juga ada pengajar-pengajar Pacman, dan juga ya overall seluruh pengalamannya teman-teman lah selama seminggu itu gitu ya, dan itu boleh banget disampaikan di feedback ini. Nah, ini juga sebenarnya sudah di show up gitu ya sama teman-teman setiap harinya gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya uh, feedback ataupun ada yang mau disampaikan, itu boleh banget langsung aja ke form ini gitu ya. Ini juga ada di course description ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka LMS, terus teman-teman langsung ke menu course description di paling bawah itu ada feedback form dan juga ada link helpdesk ya teman-teman. Jadi teman-teman selain bisa uh, ngobrol langsung sama Pacman di feedback form, ada juga yang direct gitu ya dengan pakai helpdesk WhatsApp gitu ya teman-teman. Nah, setelah belajar gitu ya 4 hari kemarin sama Pacman, tentunya kita punya token of appreciation gitu ya bagi teman-teman yang mau uh, ikut sama Pacman gitu ya, belajar bareng di starter course ini, sertifikat yang semuanya teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi nanti ini bakal dikirim langsung ke teman-teman via email. Nah, ini bisa didapatkan atau diterima teman-teman maksimal di hari Senin besok ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hari Senin besok teman-teman merasa ini udah ngecek spam, udah ngecek inbox, udah ngecek sosios, gak ada juga, itu boleh banget langsung ke student helpdesk ya teman-teman yang ada di course description yang tadi udah aku sebutin. Atau teman-teman bisa langsung aja akses linknya juga di Google Calendar yang sudah teman-teman terima ya. Jadi teman-teman bisa akses Google Meet ini, tentunya teman-teman bisa lihat Google Calendar tersebut gitu ya. Jadi di bawahnya itu ada link feedback yang tadi aku mention dan juga ada link helpdesk gitu ya teman-teman. Jadi silahkan diakses, itu adalah fasilitas yang teman-teman dapatkan juga. Nah, setelah mendapat sertifikat, tentunya teman-teman mau pamer sedikit gitu ya. Ya, harga sertifikat aja, tentunya ada insight, ada knowledge yang teman-teman dapatkan, ada pengalaman belajar dan eksplor teman-teman juga, itu boleh banget di-share ya di sosial media. Dan boleh banget bagi teman-teman yang mau uh, ketemu gitu ya sama teman-teman yang punya interest yang sama soal data dan engineering gitu ya. Nah, followers Pacman adalah ya yang interestnya sama gitu ya sama teman-teman dan juga sama aku dan sama Pacman gitu ya. Jadi kita bisa sharing di sana, boleh banget mention Pacman, kita ada di Instagram, Twitter, dan juga ada di LinkedIn. Jadi teman-teman boleh banget mention Pacman gitu ya. Boleh banget nanti teman-teman belajar, share soal pengalaman belajar teman-teman, ataupun sertifikatnya, dan juga insight apa sih yang teman-teman dapatkan di satu course. Atau juga mungkin teman-teman kemarin ada yang udah bikin portofolio dari studi case yang teman-teman pelajari di starter course, itu boleh banget di-share gitu ya teman-teman. Nah, terkait dengan uh, portofolio dan juga materi, nah teman-teman, aku mau ngasih tahu juga, jadi untuk
recording dan materi yang teman-teman dapatkan itu bisa diakses bisa diakses sampai sebulan dari sekarang ya teman-teman. Jadi kalau sekarang tanggal 3 Januari ya paling lambat tanggal 4 atau tanggal 5 ya aksesnya sudah kita tutup gitu ya. Kecuali untuk file-file exercise yang bisa teman-teman download. Jadi aku mau kasih unjuk sedikit ya teman-teman. Kalau teman-teman buka LMS Pacman, nah ya, nah ini ada LMS Pacman ya yang teman-teman sudah bisa akses. Nah kalau teman-teman masuk ke kelasnya, aku contohin sales forecasting aja ya. Jadi teman-teman masuk ke sini, masuk ke halamannya, teman-teman buka tombol yang garis 3 di pojok kiri atas, teman-teman bisa cari menu course description. Nah, ini boleh diklik, lalu teman-teman bisa masuk ke course description. Di sini adalah informasi terkait kelasnya. Nah, ini nih exercise file yang tadi aku mention. Ini ada beberapa ya. Nah, ini teman-teman bisa download. Ini teman-teman bisa akses selamanya, alias ya teman-teman download selama sebulan ini ya teman-teman. Jadi kalau sudah di-download, teman-teman bisa belajar ulang, bisa dimasukin ke portofolio teman-teman gitu ya. Jadi ini yang teman-teman bisa akses selamanya. Sedangkan untuk live session video yang YouTube yang di sini dan juga materi yang ada di sini ini dibatasi sampai sebulan dari sekarang ya teman-teman yang tadi sudah aku mention gitu. Nah, oke aku balik lagi. Nah jadi teman-teman nanti kalau misalkan jangan kaget gitu ya kalau misalkan tiba-tiba aksesnya hilang gitu. Itu aksesnya memang kami tutup selama sebulan. Jadi tentunya karena ini adalah program yang short course, yang pendek, yang sangat singkat, tentunya ini beda ya fasilitasnya dengan program-program Pacman yang lainnya. Nanti bakal dijelasin sama student konsultan Pacman gitu. Oke, nah mungkin ini aku kasih sesi sedikit gitu ya bagi teman-teman yang mungkin punya sesuatu yang mau disampaikan. Kayaknya kalau dari form feedback kurang nih Kak gitu, mungkin boleh langsung raise hand kalau misalkan lebih nyaman ketik juga nggak apa-apa di chat room-nya gitu ya. Mumpung di sini ada learning operationalnya Pacman, ada aku dan juga nanti ada learning konsultannya Pacman, nanti ada Kak Habibie juga. Jadi mungkin lebih direct gitu ya hal-hal yang mau disampaikan itu jika teman-teman nyaman gitu ya. Tapi tadi aku sebutin lagi, tadi ada helpdesk dan juga ada form feedback yang teman-teman mungkin bisa lebih nyaman di sana gitu. Up to teman-teman aja. Selanjutnya tadi batch 4 sudah kita tutup. Nah, aku buka nih starter course yang batch terbaru. Ada 2 minggu lagi dengan course yang lebih bervariasi dan lebih deep lagi ya teman-teman. Ini lebih complicated sedikit lah ya gitu. Ini ada demand forecasting, pakai cash supply chain juga, cuman ini lebih ke statistiknya gitu ya. Jadi teman-teman di sini belajar ya statistik tadi, terus juga forecasting yang mungkin kemarin teman-teman udah belajar juga ya di sales forecasting di FMCG tadi. Nah, terus selanjutnya ada optimal marketing ad strategy, ini juga ada statistiknya dan juga ada marketing strateginya. Lalu kita kali ini ada satu course bisnis ya teman-teman. Jadi kemarin data engineering. Nah sekarang ada course bisnis satu, financial business simulation yang diajarin langsung sama tim kurikulum and learningnya sekolah bisnis Pacman. Jadi ini langsung sama orang yang buat materinya gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ada HR Analytics Dashboard, pakai Tableau juga, ketemu sama Kak Alvin lagi, cuman kali ini studi case-nya HR Analytics ya teman-teman. Nah selanjutnya, yang terakhir kita ketemu lagi sama Kak Goldi di course yang Data Engineering juga, cuman ini agak shifting sedikit lah ya, ini lebih ke bikin data pipeline dari ingestion sampai automation gitu ya. Nah ini ada 5 course yang bisa teman-teman pilih, dan juga course-nya lebih complicated dan lebih bervariasi dari batch-batch sebelumnya. Jadi dari batch 1 sampai batch 4 nggak ada nih yang kayak gini. Nah ini baru kita keluarin di batch 5 ini di 2 minggu ke depan gitu ya teman-teman. Nah, itu aja informasi soal starter course. Nah, nanti aku mau kenalin soal Pacman lebih jauh. Kita udah mendatangkan langsung nih learning consultation-nya Pacman.
ada Kak Habibie. Halo Kak Habibie. Ya, halo, halo. Oke, oke. Nanti layar dan tempatnya bakal diambil alih sama Kak Habibie dulu. Silakan Kak Habibie. Oke, thank you, Riva. Bentar ya. Coba. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini, Kak Riva dan rekan-rekan semuanya. Pertama saya izin off cam dulu ya, karena sinyal kurang stabil, jadi untuk efisiensi ininya, untuk mulai sinyalnya biar kita nggak terganggu gitu. Saya izin off cam dulu gitu. Nah, pertama sebelum kita mulai, mungkin saya ingin mengucapkan selamat juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti open house, mengikuti starter course Pacman 1 minggu terakhir ya. Mungkin belajar beragam topik ya, mungkin ada 3 topik terakhir gitu. Dan kalau mau explore lebih lanjut, nah kita di Pacman itu juga ada program-program lanjutan gitu yang mungkin belajarnya tidak hanya project base gitu, yang belajarnya ringkas, bukan di kulit-kulit aja gitu, tapi belajarnya mendalam, kemudian end to end gitu, dan teman-teman nanti bisa dapatkan fasilitas yang lebih banyak dan durasi belajar yang jauh lebih panjang gitu. Nah, apa aja programnya di sesi ini kita coba sampaikan dulu. Tapi sebelum itu izin kita perkenalkan juga apa sih Pacman gitu untuk teman-teman yang mungkin baru kenal sama Pacman. Kita udah ada sejak tahun 2017. Pada saat itu kita adalah perusahaan yang berbasis riset yang fokus pada implementasi dan pengembangan machine learning gitu. Dan hingga kini kita ada beberapa dua unit, di antaranya itu Pacman Academy yang berfokus pada ekosistem pendidikan data, kemudian engineering, yang memberikan tidak hanya pembelajaran di kulit-kulit aja atau teoritis saja gitu, tapi pembelajarannya mendalam end to end gitu, di mana teman-teman bisa apply skills tersebut di pekerjaan atau di industri gitu. Dan yang kedua, Valiance ini adalah layanan consulting kita untuk corporate yang ingin atau tertarik buat transformasi perusahaannya ke bidang data gitu. Misal pengen adopsi machine learning di perusahaannya gitu, atau pengen adopsi analitik gitu, sehingga perusahaannya lebih data driven, itu bisa kita lakukan di Valiance gitu. Secara umum ada 2 unit ini, tapi turunannya ada cukup banyak gitu ya. Dan untuk kali ini kita akan coba fokus di Pacman Academy. Ini ada beberapa portofolio yang sebelumnya sudah sempat kita lakukan di Valiance. Di antaranya itu ada credit scoring, ada anomaly detection untuk salah satu perusahaan tembakau di Indonesia, kemudian ada logistic optimization, terus ada tourist forecasting untuk salah satu kementerian, ada juga sentiment analysis untuk salah satu media nasional, dan ada supply chain optimization untuk salah satu perusahaan konglomerasi supply chain di Indonesia, terus ada juga NLP system untuk kementerian juga. Sedangkan di Pacman Academy-nya kita jauh tumbuh cukup pesat ya di 5 tahun terakhir, di mana kita udah lebih dari 60.000 event yang pernah kita adakan. Terus ada juga kita pernah mengadakan scholarship, dan kita juga diikuti lebih dari 500 orang data professional, dan 70% dari siswa Pacman itu diikuti oleh top 3 universitas terbaik di Indonesia gitu, yang biasanya nggak pernah keluar dari ranking. Nah, jadi cukup dipercaya untuk upgrade skills atau meningkatkan relevansi mereka di industri. Dan ini ada beberapa perusahaan yang sebelumnya sudah jadi hiring partner kita, kemudian nitipin karyawan untuk training di kita gitu. Ya, dari beberapa, diantaranya Indonesia Power, ada Pusri, Bank BRI, kemudian SKK Migas, ada Small Asset Management untuk perusahaan migas juga. Kemudian ada Bank Indonesia, ada Medco, terus ada juga dari PNM, terus ada BPJS Kesehatan, dan lain-lainnya. Tentu ada banyak lainnya, tapi yang dirangkum sebagiannya. Nah, ini kita mungkin sudah berbicara tentang starter course gitu ya, yang tadi dijelaskan sama Kak Riva. Kalau belajarnya mungkin lebih fokus pada project base gitu, ingin mengulik secara di surface level, misalnya mau belajar sales forecasting, belajar build marketing analytic dashboard, kemudian atau pengen bikin A/B testing gitu, itu cukup di starter gitu, dimana ilmunya cukup menarik, singkat gitu, tapi teman-teman sudah dapat ilmu yang cukup bisa memberikan pengantar lah untuk teman-teman untuk belajar secara lebih mendalam ke next step-nya atau ke tahapan berikutnya gitu. Jadi ini semoga membantu untuk teman-teman agar lebih
curious untuk belajar secara mendalam mengenai topik-topik yang sudah teman-teman ikuti gitu. Dan program apa yang mungkin bisa jadi program lanjutan di Pekpen? Tadi mungkin sempat dibocorin juga sama Karifa ya, kalau di layar kita lihat itu ada beberapa contoh course yang ada di Pekmen gitu. Course-nya banyak banget. Kalau teman-teman yang sekarang belum upgrade ke program yang lain atau selain starter course, mungkin cuman dapat satu aja gitu. Cuman dapat satu topik mungkin kayak sales forecasting aja atau A/B testing aja gitu, atau mungkin cuma untuk data engineering-nya aja gitu. Nah mungkin beda-beda gitu, cuman satu course aja gitu. Tapi kalau di next program atau kalau teman-teman upgrade ke Skills 100, ini teman-teman akan dapat lebih dari 100 course yang bisa teman-teman akses 24 jam kapan saja selama terhubung dengan internet gitu. Di sana ada banyak fasilitas. Untuk fasilitasnya nanti kita coba eksplor lebih lanjut gitu. Tapi ini untuk awal kita jelasin nama programnya adalah Skills 100 Program gitu. Harganya cuma 318.000, ini belum termasuk PPN ya, untuk 12 bulan, dan ini biasanya cuma masa promo kita gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kita selalu ada kenaikan harga. Sebelum harga paling besar ini, promo terbesar ini harganya sekitar 400 ribuan. Jadi kalau teman-teman yang sekarang itu cukup hemat gitu kalau daftar saat ini. Topiknya cukup beragam ya. Ada topik machine learning, ada data science, kemudian ada data analytics, ada data engineering, dan ada business gitu. Dan pembelajarannya tidak atau bukan terbatas di surface level saja, tetapi belajarnya sampai mendalam gitu, diajarin dari sisi fundamental sampai ke level advance. Dan di dalamnya nanti ada pre-recorded video yang berisi penjelasan dari masing-masing materinya. Kemudian di bagian sebelah kanan itu teman-teman bisa baca materi yang dijelaskan pada sisi atau video kiri gitu. Di sini nanti sudah ada kuis juga, kemudian teman-teman juga bisa aktifkan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini kalau teman-teman aktifkan itu nanti akan muncul soal-soal exercise yang bisa teman-teman kerjakan gitu. Jadi udah bisa live coding di platform Pekmen tanpa harus unduh tools tertentu gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini, misal untuk ngerjain customer purchase RPM analysis gitu. Nanti tinggal aktifin Jupyter Notebook, kemudian nanti akan muncul soal, teman-teman bisa langsung live coding di sana untuk exercise gitu. Nanti aksesnya 12 bulan, udah free sama Jupyter Notebook-nya ini, jadi tidak perlu bayar tambahan. Kemudian ada kompetensi test, jadi kalau teman-teman pengen ngukur udah sejauh mana sih kemampuan Python teman-teman gitu, atau kemampuan SQL-nya teman-teman gitu, nanti bisa tes langsung di platform kita. Terus ada tes library juga, ini kalau mau ambil tes kognitif, computational gitu, dan lain-lainnya, ini free juga. Terus kalau mau explore lebih lanjut, misal udah bosen nih sama exercise gitu-gitu aja gitu, nanti bisa dikerjakan bank soal, di mana teman-teman bisa belajar secara dalam materi atau dalam soal yang lebih kompleks gitu. Dan terakhir, kalau teman-teman udah ngerjain satu course atau nyelesain satu course, itu nanti akan dapat satu sertifikat gitu. Itu nanti untuk sertifikatnya bisa teman-teman langsung klaim di platform Pekmen gitu. Nah, proses belajarnya nanti seperti ini, tentunya karena harganya affordable banget ya. Proses belajarnya self-paced dari pre-recorded material, kemudian materi bacaan, referensi, live code, kemudian bank soal, dan final testnya gitu. Jadi nanti silakan pick and choose course apa saja yang teman-teman minati, kemudian nanti pelajari dan bisa disesuaikan dengan waktu teman-teman gitu. Mungkin tersedianya sore, malam gitu, atau pagi gitu bisa. Kemudian nanti untuk ngetes pemahaman bisa kerjakan exercise atau soal-soal latihan. Terus nanti ada final test. Jadi kalau nanti sudah dikerjakan, teman-teman bisa submit dan ada kunci jawabannya gitu. Dan terakhir nanti ini masih dalam proses pengembangan. Itu ada job platform Pekmen, jadi kalau nanti sudah bisa diakses, teman-teman bisa akses free di sini gitu. Jadi teman-teman bisa akses atau upgrade skillsnya secara bertahap. Dan yang kedua, kita ada skill upgrader basic buat teman-teman yang mungkin terbiasa belajar bareng mentor atau belajarnya bareng cohort gitu ya. Jadi ada rekan buat belajar gitu. Itu bisa ambil skill upgrader basic di mana nanti ada kelas live-nya gitu. Ada rekan belajar, ada evaluasi atau tugas dan ujiannya, kemudian ada
pembuatan portofolio gitu, kemudian ada sertifikat kelulusan gitu. Jadi kayak ijazah ada sertifikat akhirnya di mana teman-teman belajar set skills tertentu gitu. Nah ini waktunya juga 1 tahun, jadi live sessionnya full di dalam setiap minggu sampai 12 bulan. Motonya be top 1% employee, jadi jangan jadi mentok di skills itu aja gitu. Teman-teman bisa upgrade skills untuk survive di industri gitu agar tidak terdampak efisiensi oleh perusahaan gitu. Kemudian yang ketiga ada learn and job connect with data practitioner. Untuk data practitioner ada banyak hal orang-orang yang sudah join di industri data kemudian belajar di Pacman. Teman-teman bisa connect dan join bersama grup siswanya, dan untuk harganya juga cukup terjangkau gitu. Tapi untuk learning path-nya karena ini live session, ada materi yang perlu diajarkan dari fundamental, teman-teman harus fokus belajarnya, jadi harus pilih salah satunya dulu, misal data analis, data scientist, data engineer, atau BI engineer, dan AI ML engineer gitu. Tapi ini udah free sama program 100 gitu, jadi udah free itu semua. Udah bisa akses all course. Untuk metode belajar atau proses belajarnya nanti ada pre-class material, kemudian setelah belajar pre-class material itu ada live session di mana nanti ada pengajar yang akan menjelaskan secara lebih lanjut dan details mengenai konsep teoretikal yang sudah dipelajari di awal gitu. Nanti di sini lebih fokus pada study case, jadi kalau pre-class material nggak dipelajari, biasanya akan sulit mengikuti di live sessionnya gitu. Kemudian nanti ada learning management system yang teman-teman bisa akses, jadi semua sudah terintegrasi di sana, baik mulai dari soal latihan ataupun soal ujian gitu. Nanti ada deadline tugas yang bisa dikerjakan, ini semuanya bisa subjek di sini gitu. Jadi tidak perlu keluar dari learning management system Pacman. Terus ada real case project, di mana real case project ini teman-teman bisa jadikan portofolio. Target di SOP Basic ini teman-teman nanti akan dapat sekitar 6 portofolio ketika lulus dari program Pacman. Kemudian kalau di luar kelas, misal masih ada pertanyaan mengenai materi gitu, teman-teman bisa bertanya melalui helpdesk-nya Pacman gitu. Dari helpdesk itu nanti akan coba hubungkan dengan mentor. Jadi teman-teman bisa tanya jawab gitu. Teman-teman tetap dapat asistensi di luar jam live session gitu. Nah, untuk proses belajarnya kurang lebih seperti ini ya, di mana teman-teman harus belajar pre-kelas material terlebih dahulu, kemudian masuk ke live session. Live sessionnya nanti langsung 2 sesi di dalam 1 hari, jadi nanti langsung 3 jam, kemudian nanti per 2 minggu sekali ada tugas yang perlu disubmit, kemudian 1 bulan sekali itu ada ujian yang teman-teman perlu kerjakan gitu. Kalau teman-teman lulus, itu nanti dapat sertifikat kelulusan, tapi kalau enggak, teman-teman berarti harus remedial atau ngulang. Kemudian kalau mau tetap lanjut juga silakan, itu tidak ada batasan ya di SP Basic, tapi cuma dapat sertifikat keikutsertaan jadi gitu. Oke, kita lanjut ke next program, yaitu Bright Future Program Jaminan Kerja, di mana kalau teman-teman yang butuh switch karir atau mengalami stagnansi karir di pekerjaan saat ini gitu, misal terjebak di UMR yang mungkin masih di bawah UMR Jakarta atau mungkin di UMR daerah gitu ya, yang mungkin nilainya cukup kecil gitu. Teman-teman bisa pertimbangkan pindah atau switch karir ke Bright Future Program. Ini programnya 1 tahun juga, nanti ada skema ASC dan independennya. Jadi selama 1 tahun itu teman-teman fokus pada persiapan skills data, soft skills karir, kemudian nanti ada persiapan asistensi karir, mulai dari CV atau review konsultasi, kemudian ada konsultasi personal gitu, kemudian ada juga mock up interview, ada technical test untuk sebelum tes di perusahaan yang diinginkan gitu, sampai nanti ada hiring partners yang teman-teman bisa akses. Maximum employment rate di program BFP Jaminan Kerja ini, karena kalau di non-degree program kita sebelumnya itu udah cukup tinggi, dengan BFP Jaminan Kerja ini harusnya lebih tinggi dari ini gitu. Jadi kita bisa menjamin bahwa employment rate di BFP itu hingga 80% gitu. Tapi ini di program ini ada proses seleksi ya, jadi tidak semua bisa ikuti gitu. Nanti untuk learning path-nya juga tersedia data scientist, data analis, data engineer, kemudian ada BI engineer dan AI engineer. Gitu. Ini ada mentoringnya, beda sama tadi SOP Basic gitu. Kita coba lihat dulu untuk fasilitasnya.
Pertama, learning management system, ini fasilitas dasar ya atau standar. Kemudian ada pre-class video, kemudian ada hands-on slide class, dan yang menjadi keunggulannya di sini adalah pertama ada mentoring skills data gitu, di mana teman-teman akan diberikan case yang lebih kompleks untuk terbiasa melakukan problem solving untuk case-case industri, kemudian nanti akan dilihat gitu pemahamannya apakah ada masalah, kemudian kemampuan teknikalnya masih ada masalah atau tidak gitu, termasuk nanti ada mentoring karirnya. Di sini teman-teman untuk portofolionya itu diasosiasi secara personal karena nanti akan digunakan sebagai portofolio yang akan teman-teman masukkan ke dalam CV dan akan ditunjukkan kepada hiring partnernya Pacman gitu. Sama seperti SOP Basic nanti ada helpdesk-nya ya gitu. Di sini nanti ada career mentoring-nya dan ada professional development classes, jadi ada semacam webinar rutin yang diadakan oleh Pacman, kemudian diikuti oleh semua siswa, dan nanti ada CV, resume atau LinkedIn review, kemudian ada konsultasi persiapan kerja, simulasi technical test, simulasi interview, sampai nanti program penyaluran kerja setelah lulus dari Bright Future Program gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk typical week-nya, nanti pertama kurang lebih ada per-kelas material, ada live session-nya 2 kali dalam 1 minggu. Tetapi di sini ada tambahan data live mentoring, kemudian ada career mentoring-nya gitu. Lagi-lagi untuk mentoring ini kita bahas case nyata di industri gitu, di mana teman-teman akan dilihat nanti kemampuan problem solving-nya, kemampuan fundamental, kemudian kemampuan teknikalnya, sehingga nanti kalau ada yang masih bermasalah dari sana, dari mentor akan memberikan feedback secara personal atau one-on-one secara berkala sampai 12 bulan gitu. Kemudian karena ini tujuannya adalah untuk berkarir, teman-teman nanti akan dapat set kurikulum karir, kemudian nanti diberikan mentoring gitu, mulai dari personal branding, cara problem solving di industri, kemudian cara networking dan lain-lainnya gitu, sehingga tidak hanya bisa masuk ke industri data, tapi bisa membangun karir di industri data itu gitu. Dan untuk submit tugas dan ujiannya ini wajib, beda sama SOP Basic yang mungkin optional ya, tapi kalau di sini wajib. Jadi kalau teman-teman tidak lulus dengan threshold 70 poin, teman-teman tidak bisa lanjut ke next stage gitu atau ke course berikutnya gitu. Dan jumlah pesertanya juga terbatas untuk 5 orang per program gitu. Nah, untuk skemanya ini kita ada 2. Ini sama-sama ada jaminan kerjanya. Kalau independen itu biaya 23 juta, ini before PPN 11% ya. Ini kalau teman-teman yang ambil independen, jika selama 24 bulan setelah lulus itu tidak dapat pekerjaan, teman-teman dapat pengembalian dana 100% dari Pacman. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang punya kendala dari sisi ekonomi gitu ya, teman-teman bisa ambil BFP income sharing gitu, di mana teman-teman cukup bayar commitment fee aja 1,5 juta. Kalau teman-teman nanti tidak dapat pekerjaan, maka tidak ada salary atau ASC yang berlaku gitu. Jadi teman-teman hanya bayar 1,5 juta ini saja gitu. Untuk benefitnya, pertama di sini lebih transparan, tidak ada bunga. Jadi kalau ada yang bilang ini cicilan, ini bukan cicilan. Ini prinsipnya income sharing. Terus pembayarannya berdasarkan persentase pendapatan di masa depan gitu. Dan nilainya juga ada ketentuannya. Misal untuk pekerjaan yang dicarikan oleh Pacman, itu nilai ASC-nya adalah 7 juta setelah dipotong ASC gitu. Jadi bersih 7 juta. Kemudian untuk pekerjaan dengan pencarian sendiri gitu, misal ada perusahaan tertentu yang mungkin teman-teman inginkan, itu minimal THP atau nilai salary setelah potong ASC-nya itu sebesar 5,5 juta gitu. Jadi masih di atas standarnya Jakarta. Kemudian untuk pilihan independen, kalau teman-teman dapat pekerjaan dalam 24 bulan, gitu, misal 10 juta, itu jauh lebih hemat mengambil independen dibandingkan yang income sharing ini. Gitu. Terus ada kebebasan juga memilih pekerjaan. Kalau di ASA itu teman-teman tidak bisa memilih untuk membatasi diri ke perusahaan tertentu. Gitu. Misal maunya di Jawa Timur aja, atau mungkin maunya di Jawa Tengah aja, gitu. Itu nggak bisa, karena nanti untuk penempatan itu mengikuti kebijakan dari perusahaan. Yang kedua, jadi mungkin di BFP ini juga ada yang membatasi diri untuk jenis pekerjaan tertentu gitu. Misal industrinya hanya e-commerce gitu, atau mungkin tertariknya hanya untuk yang tipe hybrid atau remote gitu. Nah, untuk income sharing itu tidak bisa karena semua kebijakan tersebut itu adalah hak penuh dari perusahaan gitu. Tapi kalau independen ini dibebaskan gitu.
Nah, ini tadi mungkin udah dibacakan juga kenapa income sharing dan kenapa independen. Gitu. Nah, ini ada beberapa perbandingan. Tadi mungkin udah banyak banget programnya gitu. Kalau untuk Skills 100, teman-teman tadi value-nya adalah teman-teman udah bisa akses ke lebih dari 100 course, itu lebih dari 2.800 jam pembelajaran. Teman-teman bisa akses 12 bulan gitu. Materinya sama dengan SP Basic ataupun BIP ISA maupun independen gitu. Cuman beda dari sisi fasilitas saja, nggak ada live class gitu. Tapi kalau di SP Basic itu ada live class, ada cohort based belajar, ada assignment dan exam gitu. Kemudian nanti ada evaluasi dari tim Pekman, kemudian ada panduan pembuatan portofolio. Dan di future program itu teman-teman yang ingin switch karir itu programnya di BFP, di mana nanti teman-teman dapat mentoring, dapat pendampingan karir dari tim Pekman sejak teman-teman bergabung sampai nanti teman-teman dapat pekerjaan gitu. Untuk harganya ini masih ada promo ya. Ada sisa waktu 2 hari lagi untuk Skills 100 itu di 318.000, kemudian SP Basic 1,5 juta, dan BIP ASA itu commitment fee-nya 1,5 juta juga, dan independen itu di 23 juta. Gitu. Tapi ini biaya belum termasuk pajak sampai nanti 5 Januari 2025. Gitu. Sebelum ini ditutup, mungkin saya pengen balik lagi ke bagian tadi di bagian platform Pacman gitu ya. Tadi mungkin cukup menarik ya. Teman-teman bisa lihat kalau di platformnya itu semuanya sudah terintegrasi seluruhnya. Jadi teman-teman bisa pelajari langsung di sini gitu. Oke, kita coba buka bentar ya. Nah, di sini ketika teman-teman akses learning dashboard-nya gitu, teman-teman bisa lihat di sini course aktif, course finish gitu. Course finish adalah course yang sudah teman-teman nanti pelajari. Kemudian nanti course aktif adalah course yang masih teman-teman belum pelajari gitu. Nanti kalau teman-teman belajar, nanti ada progresnya seperti ini, biasanya nanti biru gitu. Misal untuk Python, kita ada progresnya gitu. Teman-teman bisa akses ini lebih dari 100 course. Ini adalah course lengkap dari kelas-kelas Pacman yang sudah berjalan gitu. Nanti bisa ke sini gitu. Karena jumlahnya mungkin banyak banget ya. Teman-teman bisa filter, misal pengen data analis saja, ini bisa teman-teman filter di sini aja gitu. Misal kalau mau levelnya mau di foundational aja atau mau di level dasar aja, ini bisa juga klik atau filter di foundation gitu. Nah, kalau teman-teman buka di programnya, itu nanti akan ada semacam menu materi yang teman-teman bisa akses di sini. Jadi ada pre-class material yang teman-teman bisa pelajari seperti ini. Di bagian sisi kirinya, teman-teman nanti ada video penjelasan, kemudian di bagian kanan, teman-teman bisa aktifkan Jupyter Notebook-nya di sini. Gitu. Untuk Jupyter Notebook, kalau kuotanya habis, nanti silakan minta ke helpdesk saja. Terus nanti teman-teman bisa aktifkan Jupyter Live Coding-nya. Jadi teman-teman nggak perlu download Python lagi, nanti tinggal enter aja di sini. Gitu. Shift enter, nanti teman-teman bisa belajar di sini. Kemudian kalau mau akses quiz ini juga bisa di sini gitu. Kalau mau pindah program atau pindah materi ini juga bisa. Kalau sudah selesai belajar nanti tinggal dicetak kayak gini. Sehingga teman-teman bisa ke-track proses belajarnya. Terus kalau mau akses live session videonya nanti ada di bagian ini. Kemudian untuk tugasnya ada di bagian atas. Gitu. Nanti tinggal dibuka aja untuk untuk materi-materinya. Kemudian kalau mau lihat tes gitu, teman-teman bisa tes akses library, tes library-nya. Misal mau tes mau coba tes kompetensi untuk probability gitu ya. Teman-teman bisa akses di sini gitu untuk menguji atau mengukur sejauh apa sih kemampuan atau pemahaman teman-teman gitu. Kalau misalkan nanti ada kendala pada dashboard-nya gitu ya, teman-teman bisa akses student support di sini. Jadi bisa bertanya atau bisa diklarifikasi sama student support gitu. Itu mungkin sedikit gambaran mengenai LMS-nya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, feel free aja kontak WhatsApp kita gitu ya. Nanti ada tim admin kita juga di sana gitu. Ada Mbak Tika dan nanti gitu. Mungkin itu yang bisa dijelasin. Saya kembalikan ke Kak Rika. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Kak Habibie. Aku ambil alih lagi ya teman-teman. Jadi ini sedikit lagi aja teman-teman. Bagi yang baru join gitu ya, aku mau mengulangi lagi. Jadi untuk akses materi dan juga akses recording ini cuma diberikan sampai 1 bulan setelah hari ini ya. Jadi kalau hari ini tanggal 6 Januari berarti teman-teman bisa akses,
ini tanggal 3 ya? Sorry, masih tanggal 3 Januari, berarti teman-teman bisa akses ya maksimal tanggal 4 atau tanggal 5 Februari ya teman-teman. Jadi aku harapkan teman-teman sudah download file exercise yang tadi sudah aku kasih tahu gitu ya cara aksesnya. Bagi teman-teman yang terlambat join nanti bisa cek aja recordingnya, bakal aku masukkan ke playlist kelas gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar ulang dari file exercise-nya gitu ya. Walaupun sebulan setelah ini aksesnya sudah ditutup gitu. Jadi diharapkan teman-teman sudah download. Dan selama sebulan ini diharapkan teman-teman belajar ulang gitu ya terkait dengan materinya dan juga dari recording videonya. Nanti bakal bisa diakses selama sebulan ini, gitu ya teman-teman. Nah, itu aja informasi yang mau aku Sorry Kak, sampaikan. Ya, Kak. ada satu yang terlewat. Oh iya, silakan Sal. Sebenarnya ada titipan juga ya dari tim Pacman sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang upgrade, itu ternyata ada free voucher untuk 1 minggu ya. Ini berlaku sampai tanggal 10 Januari. Jadi kalau teman-teman nanti yang tertarik upgrade, itu ada potongan 100.000 gitu. Jadi lumayan. Kalau misalkan teman-teman upgrade ke Skills 100, itu kalau potongan 100.000, itu jadi 250.000 aja gitu. Itu lumayan. Kemudian teman-teman yang ambil independen dapat 2 juta gitu. Itu aja sih. Nanti tolong dicatat aja untuk kodenya SC Batch 4. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan kode ini gitu. Atau kalau mau di screenshot juga silakan gitu. Itu aja yang terlewat. Thank you, Riva. Oke, Kak. Oke, terkait bentar. Terkait yang tadi gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan lagi sama Kak Bibi, itu nanti selain teman-teman screenshot di sini nanti bakal dikirimkan bareng sama sertifikat ya teman-teman. Jadi setelah event ini, setelah acara ini, sertifikatnya bakal mulai dikirimkan. Paling lambat teman-teman bisa dapatkan di hari Senin. Jika nanti ada kendala boleh langsung chat ke helpdesk Pacman ya. Jadi nanti emailnya ada berisi sertifikat dan juga kode diskon spesial untuk teman-teman untuk seminggu ini ya gitu. Jadi sampai tanggal 10 Januari alias Jumat depannya gitu. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman Starter Course Batch 4. Terima kasih banyak atas antusiasmenya di dalam kelas dan juga sharing-sharingnya gitu ya. Semoga kita ketemu lagi di kelas-kelas Pacman lainnya, baik di Starter Course ataupun di kelas-kelas lain. Selamat malam dan selamat istirahat dan selamat tahun baru. Terima kasih.